Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada kesempatan pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat selalu dan bersemangat. Pada kesempatan hari ini kita masih membahas tentang pembelajaran di kelas 3, tema 1, subtema 1 pembelajaran keempat, tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Buku referensi yang kita pakai yaitu buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2018. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa dengan mudah kita serap dan bisa bermanfaat kelak di masa yang akan datang. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, masih ingatkah kita di pembelajaran yang lalu tentang ciri-ciri makhluk hidup? Masih ingat ya, kita akan selalu bahas terus-menerus tentang ciri-ciri makhluk hidup di tema 1 ini ya, terutama di subtema 1. Yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bernafas, bergerak, membutuhkan makan dan minum, peka terhadap rangsangan, berkembang biak. Pada hari ini, pembelajaran yang akan kita capai memiliki tujuan pembelajaran. Di antaranya, siswa dapat memahami kegiatan bermain sebagai salah satu kegiatan olahraga. Yang kedua, siswa dapat memahami hal-hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan manusia. Dan yang ketiga, siswa dapat menjabarkan cara mensyukuri proses pertumbuhan. Ya. Ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran, baik berat maupun tinggi. Ya, pada hari ini kita akan membahas salah satu ciri makhluk hidup yaitu tumbuh. Jadi sudah diterangkan bahwa tumbuh artinya bertambah ukuran baik berat maupun tinggi. Ya, kalian bayangkan ketika kalian masih kelas 1 SD. Tinggi badan dan berat badan kalian bandingkan ketika sekarang sudah memasuki di kelas 3. Tentu ada perubahan dan perbedaan bukan? Semakin tinggi dan semakin berat. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan berolahraga. Maka tidak heran kalau para olahragawan itu memiliki badan yang lebih kekar daripada orang-orang yang jarang berolahraga. Dan orang-orang yang makan makanan bergizi pun juga akan sangat berbeda pertumbuhannya dengan orang-orang yang makanannya mungkin kurang bergizi. Olahraga ada bermacam-macam cara. Salah satunya adalah dengan permainan. Tentu kalian sebagai anak-anak banyak sekali permainan-permainan yang mungkin kalian kenal dan pernah kalian lakukan. Ya, salah satunya adalah sesuai gambar yang kita lihat yaitu permainan bermain kuda-kudaan. Tentu kalian sudah pernah dong melakukan kegiatan ini ya, permainan kuda-kudaan. Bermain kuda-kudaan merupakan salah satu kegiatan olahraga. Permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki, ya. Karena kaki kita menumpu dan tangan kita menggendong, gitu ya. Main kuda-kudaan. Sehingga kaki dan tangan kita juga bisa lebih kuat untuk melatih otot-otot kita.
Permainan ini juga melibatkan gerak yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup ya. Jadi selain kita membahas tentang salah satu ciri makhluk hidup yaitu tumbuh, kita juga ternyata membahas salah satu ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Menjaga kesehatan tubuh. Sebentar. Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk terbaik. Tugas kita sebagai manusia adalah memelihara dan menjaganya. Nah, menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Salah satunya sesuai dengan gambar yang kita lihat. Ada seorang anak yang mau memakan makanan yang bergizi. Ya, menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Jadi ketika kita makan itu polanya harus diatur. Ya, karena itu merupakan salah satu cara menjaga kesehatan tubuh. Polanya diatur ya. Kemudian juga makan dengan teratur dan bergizi. Ya, makannya yang teratur. Jangan kalau pagi-pagi sarapan, waktunya sarapan. Ya, di siang hari bisa makan dan kemudian malam hari juga makan. Jadi jangan sampai tidak teratur ya. Pagi jarang sarapan gitu. Harus teratur makannya. Agar kesehatan kita tetap terjaga. Makanan bergizi juga harus ya. Dulu kita mengenal yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Itu. Ya, teman-teman. Istirahat yang cukup juga adalah salah satu cara menjaga kesehatan tubuh. Jadi istirahat, jangan main terus. Ya, apalagi sekarang di zaman digital meskipun permainannya itu tidak di luar, di dalam kamar itu juga bisa melelahkan ya, pegang HP terus misalnya. Itu jangan. Ya. Meskipun tidak berlari, justru malah lebih bagus permainannya adalah permainan-permainan yang tradisional ya. Selain kita belajar mengenal permainan-permainan tradisional ya, juga melestarikan permainan-permainan tradisional. Tuh. Kemudian ada juga manfaat dari untuk tubuh kita yaitu kesehatan. Ketika kita sering bergerak, bermain, itu juga adalah salah satu daripada kegiatan berolahraga. Nah, sekarang permainan-permainan yang dilakukan oleh anak-anak seringnya sekarang adalah main HP. Ini olahraga jari ya. Tidak boleh. Jangan lama-lama ya. Jadi istirahatnya yang cukup. Tidur siang ya. Kalau malam tidurnya tidak terlalu larut. Ya. Jangan terlalu larut. Nonton TV kebanyakan, itu jangan ya. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kebersihan diri harus dijaga. Mandi yang teratur, gosok gigi yang teratur, termasuk juga membersihkan lingkungan. Berolahraga secara teratur. Ya, olahraganya secara teratur, misalnya bisanya kalau di hari Minggu di pagi hari ya bisa berlari-lari gitu. Nah, apakah ukuran tubuhmu bertambah tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3 ini? Tentu ada perubahan bukan? Waktu kelas 1 SD ukurannya sekian sentimeter. Nah, kalau sudah kelas 3 ada kenaikan tinggi dan berat badannya. Ya, tadi adalah beberapa contoh tindakan-tindakan yang dilakukan agar tetap menjaga tubuh kita menjadi sehat. Karena itu adalah salah satu kegiatan atau salah satu bentuk daripada mensyukuri karunia Tuhan. Nah, anak-anak sekarang ada tugas. Tugasnya adalah ya
Jelaskan minimal 5 cara kalian, bagaimana cara kalian mensyukuri proses pertumbuhan kalian. Bagaimana caranya itu? Ya, cara mensyukurinya bagaimana? Tadi sudah diterangkan itu salah satunya ya, beberapa caranya. Nah, bagaimana cara kalian mensyukuri proses pertumbuhan kalian ini ya? Ditulis minimal 5. Hasilnya nanti kalian foto, kirim ke classroom. Ingat, tulisannya ya kalau nulis pelan-pelan saja agar tulisannya bisa rapi. Demikian materi pada hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.